Marhaban ya Ramadan. Ayo ke Bistro Indonesia, berbuka bersama bareng keluarga. Nikmati berbuka puasa bersama kami di Bistro Indonesia. Bistro Indonesia memiliki resto yang luas, bersih, dan nyaman. Ada live musik setiap hari selama Ramadan. Nikmati juga pondok resto bertema outdoor. Juga banyak spot berfoto yang menarik. Dilengkapi juga area resto rumput sintetis bertema outdoor. Tersedia juga ruangan full AC untuk 20-70 orang. Nikmati bermacam wahana permainan sambil menunggu berbuka puasa tiba. Bermain sepeda listrik, juga playground gratis. Ada permainan mandi bola untuk buah hati Anda. Wisata berkuda, Bistro Indonesia. Ayo ke Bistro Indonesia bareng keluarga untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, bahwa Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sampai pada saat ini. Dalam kesempatan Kultum Ramadan kali ini, saya ingin mengingatkan kita kembali dengan salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW yang mengingatkan kita tentang 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sekali lagi, perlu kita pahami benar, bukan membatalkan puasa, tetapi 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ini menjadi bagian dari lanjutan kaji kita yang lalu ketika Rasul mengingatkan berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Puasanya sah, tapi puasanya jong, artinya puasanya tidak punya nilai karena pahalanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu khisalin yuktirna as-sha'ima wa yanqudna al-wudu. Al-kizbu wal ghaibatu wan namimatu wal yaminul kadhiba wan najru bisyahwat." Rasulullah bersabda, kata beliau, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Artinya, orangnya berpuasa, dia menahan diri dari makan dan minum. Secara hukum fikih, puasanya sah, tidak batal. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa itu memiliki banyak keutamaan dan ganjaran pahala yang luar biasa. Tapi kenapa pahala yang demikian besar, keutamaan yang demikian luar biasa itu bisa menjadi tidak ada, hilang dari seseorang yang seharusnya mendapatkannya ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu? Yang pertama, kata Rasulullah, al-kizbu, berkata dusta. Dusta tidak hanya perbuatan dosa biasa, maka dalam hadis yang lain kata Rasulullah, dosa adalah bagian dari, bahwa dusta itu adalah bagian dari dosa besar. Artinya bukan berarti ketika kita tidak berpuasa kita boleh berdusta, tapi ketika dusta ini dilakukan, ketika orang berbohong, dosanya itu menjadikan dia kehilangan pahala dan keutamaan yang besar. Bayangkan kebesaran dari pahala puasa dan keutamaan yang ada di dalamnya itu bisa habis begitu saja hanya karena kebohongan. Maka jauhi perbuatan pertama ini yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Yang kedua, kata Rasulullah, wal ghaibatu, ghibah, menceritakan kejelekan orang. Dalam ajaran Islam, ketika kita tahu bahwa ada seseorang buruk, seseorang yang buruk perangannya, maka kita disuruh untuk menutup aibnya, menceritakan keburukan orang
yang orang itu buruk sebenarnya, itu pun tidak boleh. Apalagi menceritakan orang yang tidak melakukan keburukan itu. Maka hindarkan segala hal yang membuat ibadah kita sia-sia dengan menceritakan kejelekan orang lain. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wan namimah. Namimah ini fitnah, adu domba. Kalau tadi menceritakan kejelekan orang, ini bahkan mengadu domba, menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Perbuatan seperti ini pun akan bisa menghilangkan amalan-amalan atau pahala kebaikan dari puasa yang kita kerjakan. Yang keempat, wal yaminul kazibah. Hal yang keempat yang bisa membatalkan pahala puasa itu adalah bersumpah palsu. Ada kalanya seseorang ketika dia berbohong, dan untuk meyakinkan kebohongannya, bahkan dia sanggup bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan orang yang dia bohongi. Maka perbuatan sumpah palsu ini tidak hanya menjadi dosa yang menghapuskan pahala-pahala puasa kita, tapi bahkan bisa menjadikan seseorang yang terkena kafarat, kena hukuman lain karenanya. Maka jauhi bersumpah palsu atau bersaksi palsu dalam satu urusan yang kita mengetahui tentang kebenaran di dalam. Yang terakhir kata Rasulullah adalah an-najru bis syahwat, melihat dengan nafsu syahwat. Untuk yang terakhir ini mungkin persoalannya kompleks sekali, karena saat ini ketika kita tidak keluar rumah, bahkan kita banyak disuguhi dengan tayangan-tayangan yang bisa membangkitkan hawa nafsu kita lewat media-media sosial, lewat televisi dan sebagainya. Maka mari jaga penglihatan, jaga mata, mengucapkan istighfar ketika kita melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada hayalan-hayalan yang tidak benar, kepada hal-hayalan yang keji, yang menjurus pada perbuatan zina, perbuatan yang tidak baik lainnya. Mudah-mudahan 5 hal yang membatalkan puasa sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi tadi bisa kita hindari dan terus kita upayakan untuk menghindarinya dalam rangka menjaga agar ibadah puasa yang kita lakukan menjadi tidak sia-sia, menjadi puasa yang mengantarkan kita pada ketakwaan yang hendak kita capai. Bismillah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.